Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada kesempatan ini kita belajar pokok bahasan sistem pemberian pelayanan kesehatan keperawatan. Kita mulai dengan satu sistem. A. Pengertian. Sistem itu adalah serangkaian bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di dalam sistem itu paling tidak atau paling minimal ada input, ada proses, ada output. Jadi ada masukan, ada kegiatan, ada hasil. Itu paling tidak ya. Paling tidak ada 3 komponen sesuatu itu disebut dengan sistem. Nah, secara lengkap komponen sistem ini bagannya seperti ini ya. Ada input, ada proses, ada output, ada dampak. Input masukan, proses itu kegiatan, berproses, output hasil, dampak itu akibat dari hasil yang sudah diperoleh. Jika itu baik, dilanjutkan. Jika itu ada kekurangan, maka diberikan umpan balik kembali kepada input ya, masukan itu diperbaiki. Input itu diperbaiki untuk menghasilkan atau agar outputnya lebih baik sehingga memberikan dampak yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di dalam sistem itu dibatasi oleh lingkungan ya. Dan di dalam sistem itu juga ada namanya suprasistem yang di atasnya, kemudian ada sistem, di bawahnya ada subsistem. Kelas itu sistem ya, karena apa? Ada input, ada proses, ada output, ada dampak, ada umpan balik, ada lingkungan. Jadi inputnya apa? Mahasiswa, dosen, media pembelajaran, dan sebagainya, proses perkuliahan, praktik, output, nah, lahir menghasilkan tenaga kesehatan, perawat. Kemudian dampaknya apa? Meningkatkan kesehatan. Kalau itu bagus peningkatan kesehatannya, maka inputnya jalan. Jika itu tenaga kesehatan ternyata tidak memberikan dampak yang baik bagi derajat kesehatan, maka inputnya diperbaiki, kurikulumnya diperbaiki, dan sebagainya. B. Tipe sistem. Nah, ada 2 sistem pada intinya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka itu berinteraksi dengan lingkungan, contohnya manusia, sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk menghirup udara, membutuhkan oksigen. Ya. Jika tertutup, maka ya manusia tidak bisa hidup. Ya. Nah, yang kedua adalah sistem tertutup, tidak berinteraksi dengan lingkungan, lawan dari yang terbuka tadi. Contohnya apa? Adalah percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium, misalnya di dalam tabung itu ya tertutup, tidak berinteraksi dengan lingkungan. C. Ciri-ciri sistem. Jika kita menyebut sesuatu itu sistem, maka harus ada cirinya ini. Komponen sistem saling berhubungan. Jadi antara input, proses, output, dampak, kemudian umpan balik ke input lagi, ada batasan lingkungannya itu saling berhubungan ya. Pengorganisasian komponen sistem bersifat teratur. Ada input, proses, output. Nggak boleh output dulu, baru proses, baru input. Nggak boleh ya. Ada komunikasi antar komponen jelas berhubungan. Ada batasan sistem dengan lingkungan. Sudah kita singgung. Berorientasi pada tujuan. Ya, sistem itu memiliki tujuan. 2. Tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan itu ada namanya tingkat yang paling bawah, tingkat RT, rumah tangga, swadaya usaha keluarga. Kemudian tingkat masyarakat ada swadaya usaha masyarakat atau posyandu, pos pelayanan terpadu. Kemudian tingkat primer ya, ada profesional dasar, puskesmas, dan rumah sakit tipe D. Profesional dasar ya. Kemudian puskesmas dan rumah sakit tipe D. Ini adanya dulu di kabupaten biasanya. Sekarang udah berkembang menjadi tipe C bahkan tipe B. Nah, tingkat pelayanan lanjutan ya, tingkat pelayanan lanjutannya itu ada tingkat sekunder, spesialistik, rumah sakit tipe B dan C. Spesialistik ya orang-orang mungkin spesialis bedah dalam, maternitas, anak, jiwa. Rumah sakit tipe B dan C ini adanya di kabupaten, kota, dan bisa juga di provinsi ya. Seperti rumah sakit tipe B ya seperti rumah sakit yang dulunya di Karangasem itu tipe B, sekarang jadi tipe C dia meningkat. Tingkat tersier ya, subspesialistik tadi ada dalam, ini ada urologi misalnya, kardiovaskuler. Ya, kemudian rumah sakit puncak rujukan, rumah sakit tipe A seperti rumah sakit Sanglah ya. Itu rumah sakit rujukan untuk regional.
lembaga pelayanan kesehatan. Ada puskesmas. Ini yang terdepan itu puskesmas, yang paling bawah itu puskesmas ada di masyarakat ya. Lembaga terdepan dalam pelayanan kesehatan yang menekankan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Promotif itu upaya untuk meningkatkan kesehatan. Olahraga, istirahat yang cukup ya, itu bagian dari promotif. Dan preventif, mencegah terjadinya sakit, misalnya dengan cara imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC dan seterusnya, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kuratif itu pengobatan, perawatan. Rehabilitatif mengembalikan kepada fungsi semula. Nah, di puskesmas itu memiliki puskesmas pembantu yang tempatnya di masing-masing desa. Sering disingkat pustu, puskesmas pembantu ya. Nah, kalau puskesmas itu ya ada analogi yang tidak baik ya, karena selama ini pelayanannya tidak maksimal ya. Sering disingkat dengan pusing keselio masuk angin gitu, padahal sebenarnya pusat kesehatan masyarakat. B. Rumah sakit. Rumah sakit pemerintah maupun swasta. Ini ada rumah sakit miliknya pemerintah negeri dan ada swasta. Ya kalau negeri itu rumah sakit umum yang di kabupaten itu negeri. Rumah sakit Sanglah itu negeri ya. Kemudian swasta seperti yang ada di dekat kampus kita, Rumah Sakit Prima Medica, Rumah Sakit Surya Husada, dan sebagainya. Ada rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa ya. Khusus untuk orang-orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu namanya bukan ya sakit jiwa, bukan gila ya. ODGJ itu dirawatnya di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Menekankan pada upaya kuratif dominan pelayanan rumah sakit itu kuratif, pengobatan, perawatan. 4. Lingkup sistem pelayanan kesehatan. Ada rawat jalan. Suatu upaya pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat dalam berobat atau mendapat perawatan pada hari itu saja. Pelayanan rawat jalan dapat diperoleh di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik-klinik swasta. Ini jelas ya, rawat jalan. B. Institusi. Biasanya di samping melayani upaya rawat jalan, juga melayani upaya rawat inap, seperti puskesmas 24 jam. RSU maupun rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa atau rumah sakit kebidanan. Nah, sekarang ada beberapa puskesmas yang dibuka 24 jam. Di samping melayani rawat jalan, juga melayani rawat inap. Ini pengembangan kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, C. Hospice. Merupakan satu alternatif yang didesain sebagai instalasi care sekaligus sebagai home care yang mendasarkan diri pada program humanistik bagi dayeng person, terlebih bagi lansia. Dayeng person itu adalah orang-orang yang sakit kronis terminal, seperti menderita penyakit kanker gitu ya. Dan juga lansia yang sudah tidak bisa berfungsi secara maksimal itu ya. Nah, alternatif yang didesain sebagai instalasi care, tempat perawatan, rumah perawatan, sekaligus sebagai home care, melakukan tindakan di rumah. Jadi ini gabungan antara profesional dan humanistik, ya, mendasarkan diri pada program humanistik. Jadi humanis, pendekatan humanis, tidak semata-mata medis, profesional ya. Hospice pertama kali ada itu di Inggris dan berkembang pesat di Amerika. Tujuan hospice, nah ini tadi terkait dengan pengertiannya, mengontrol penyakit yang diderita oleh dying person. Mengontrol, misalnya menderita penyakit kanker. Bagaimana mengontrolnya supaya kualitas hidupnya tetap terjaga. Sehingga diberikan perawatan setiap hari, setiap saat sesuai dengan kebutuhan dying person itu. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang terbuka, intim, suportif, dan adanya perasaan berbagi dengan orang-orang yang dicintai. Lingkungan terbuka artinya orang-orang yang dicintai itu boleh datang kapanpun juga. Tidak dibatasi seperti rumah sakit jam besuk, jam sekian sampai jam sekian. Itu tidak terbuka. Intim, hubungan yang dekat. Sehingga si dying person ini bisa bercerita leluasa, mengeksplorasi pikirannya atau mengeluarkan isi pikirannya secara bebas ya. Kemudian suportif, dukungan.
Jadi ada dukungan setiap saat jika diperlukan oleh dying person. Dan adanya perasaan berbagi dengan orang-orang yang dicintai. Nah ini humanistik juga ya, berbagi. Jadi kalau dia mengeluh sakit, merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bisa disampaikan kepada orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang dicintai. Nah, karakteristik OPIS itu adalah terdiri dari satu tim dipimpin oleh tenaga medis, di dalamnya ada perawat, pekerja sosial, pemuka agama, dan psikolog. Jadi dipimpin oleh dokter biasanya, di dalamnya ada perawat, pekerja sosial, pemuka agama, dan psikolog. Ya. Nah, pemuka agama itu penting untuk melayani kebutuhan spiritual dari si dying person tadi. Menyediakan pelayanan selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu, setiap saat, tidak ada liburnya. Nah ini menurut Moore pada tahun 1990. Berikutnya, mampu memberikan perawatan yang berkesinambungan baik dalam kondisi seperti di rumah maupun di rumah sakit. Tadi itu gabungan antara rumah sakit dan pelayanan di rumah, itulah namanya hospice ya. Melibatkan peran perawatan utama dari seluruh anggota keluarga maupun teman. Jadi pelayanan perawatan utama, anggota keluarga ikut berperan, teman yang dianggap bisa memberikan support, dukungan juga bisa berperan. Melibatkan peran dari para sukarelawan yang terlatih, terseleksi, dan terawasi. Ada sukarelawan, social worker. Bukan sembarangan, tapi terlatih. Dia sudah dilatih untuk melayani agar mampu membantu memberikan kebutuhan dying person ya, memenuhi kebutuhan dying person. Terseleksi. Jadi tidak semuanya bisa masuk. Dia harus memenuhi standar tertentu ya, dan terawasi, diawasi, dimonitoring supaya bekerja sesuai dengan standar yang ada. Nah, yang terakhir ini adalah D, Community Based Agency. Di negara maju ada berbagai agen komunitas yang membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Jadi semacam mediator, fasilitator jika ada anggota masyarakat atau masyarakat yang komplain bermasalah tentang haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, agen komunitas ini ya memfasilitasi kepada tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakannya agar hak-hak masyarakat itu dapat terpenuhi. Nah, di negara berkembang seperti Indonesia masih jarang ya, agen komunitas ini jarang, walaupun sudah mulai berkembang ada. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang sistem pelayanan kesehatan dan perawatan. Nah, silakan dipahami materinya dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan dulu dengan temannya. Nah, kalau juga tidak ngerti, silakan tanyakan kepada saya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.